Gimana sih caranya buat program yang meremaja untuk bisa cegah stunting? Jadi aku pernah buat nih program Kak di satu sekolah. Itu kan datanya dia banyak anak remaja perempuan itu anemia, tapi dia tidak sadar akan pentingnya tablet penambah darah. Kayak research nih, apa sih makanan yang kayak meremaja dan bisa dimakan oleh remaja juga dan disukai oleh remaja? Itu ada nama bayam. Jangan sampai beranggapan stunting itu penyakit. Ini kami menemui kalau di provinsi kami dahulu ada warga yang anaknya itu masuk resiko stunting, tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, malu katanya stunting itu aib. Loh, itu kan kita harus menyadarkan kepada semuanya bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak, bukan penyakit. Kondisi gagal tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Buka Mata News di Kopi Tumpah, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena tentunya kita akan terus mengajak Anda untuk membahas informasi-informasi terbaru di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Yang paling tidak bisa kita lewatkan adalah bagaimana kemudian tentunya kita ingin menjadi dan juga mendukung Indonesia Emas 2045. Tapi lagi-lagi nih pemirsa, bagaimana kemudian belakangan ini ada pertanyaan bahwa SDM Indonesia dianggap meragukan. Apa sebenarnya yang membuat SDM Indonesia ini kemudian dianggap meragukan? Padahal kalau kita bicara apa saja karya-karya anak muda kita ini sudah tidak terhitung lagi, dan bagaimana kemudian prestasi-prestasi mereka di luar sana. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kita atau diri kita sendiri? Saat ini kita akan berbincang bagaimana tantangan Indonesia Emas 2045 ini bisa kita dukung dan mencegah apa yang bisa membuat ini kemudian tidak bisa kita capai. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, tentunya sudah hadir bersama-sama kita ada Bapak Nopian Andusti SEMT selaku Deputi Bidang KSPK BKKBN Republik Indonesia. Apa kabar Bapak? Sore, salam sehat Mbak Nana. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Terima kasih sudah bisa datang dan hadir ke sini. Kita mau tahu nih Pak, secara global bagaimana ini sebenarnya? Apa yang kita harus, kenapa SDM Indonesia kok diragukan gitu ya Pak ya? jadi begini, memang tadi Mbak Nana sudah katakan bahwa kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045 yang nantinya akan bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Tetapi ada sesuatu pertanyaan yang muncul, apakah kita siap untuk menyongsong itu? Karena ternyata salah satu yang diragukan adalah terkait masalah sumber daya manusia. Nah, untuk mewujudkan Indonesia Emas, itu salah satunya prasyarat penting adalah terkait masalah SDM. Nah, salah satu prasyarat SDM ini kita menyadari betul bahwa angka stunting kita masih, populasi stunting kita masih cukup tinggi. 2021 masih di angka 24,4 dan kemudian di tahun 2022 memang turun di angka 21,6. Tapi ini masih di atas ambang batas yang ditoleransi oleh WHO. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia, Pak Presiden menaruh perhatian penuh untuk ini. Ayo dong, nanti 2024 kita harus 14%, paling tidak 14%. Dan ini beliau sudah dimaklumatkan di dalam peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurun stunting. Dan kebetulan Kepala BKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan secara nasional, itu Mbak Nana. Waduh, Pak Deputi baru mulai udah langsung digas nih. Apa sebenarnya yang harus digas juga ya untuk Indonesia ke depannya. Nah, selain bersama dengan Pak Deputi, kita juga sudah hadir Kaper BKKBN Sulawesi Selatan. Ini juga sekaligus memperkenalkan Kaper kita yang baru ya dari BKKBN Sulawesi Selatan. Ada Pak Sodikin, SHMM. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nana sudah diundang. Dari Jogja ke Sulsel Pak. Betul. Gimana Bapak, Jogja, Sulsel? Ya beda. Bedanya apa nih? Oh, Sulsel banyak tantangannya nih Pak. Betul, kalau di Jogja kan memang luas wilayahnya hanya 5 kabupaten kota. Kemudian di Sulsel 24 kabupaten kota. Tentunya kan tantangan
semakin besar. Tapi semuanya itu kan bisa berjalan lancar terkait dengan karena ada dukungan kerjasama dari tim. Insya Allah hal-hal yang mungkin berat akan menjadi ringan karena kebersamaan, kekompakan. Nah, ini tentunya dari yang 5 kabupaten kota, kemudian 24 kabupaten kota, 1 kabupaten kota di sana setara 3 kabupaten kota mungkin ya Bapak luasnya. Di Jogja perjalanan paling lama, paling jauh 2 jam. Kalau di sini, Pak, Udah sampai Goa. 12 jam. Sehingga kami sekitar 2 bulan di Sulsel itu baru sekitar 11 kabupaten kota yang kami tempuh. Masih punya PR ini, punya PR. Terima kasih. Tidak hanya bersama dengan Pak Deputi dan juga Pak Kaper, kita juga di sini menghadirkan yang muda-muda, remaja-remaja kita juga harus diajak untuk turut serta memikirkan bagaimana membuat dan juga membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Ada Duta Genre Putri kita Sulsel tahun 2022 ya. Betul banget. Ada Amita Nurul Jannah. Iya. Oke. Amita, terima kasih sudah datang hari ini. Baru terpilih? Baru terpilih tahun kemarin Kak. Oke. Jadi untuk tahun ini saya akan mewakili Sulawesi Selatan untuk ajang pemilihan duta genre di Indonesia untuk tahun ini bulan Oktober nanti. Apa yang disiapkan? Kalau kita sebagai duta genre persiapan ke nasional tentunya bukan hanya dari pemikiran nih, isi otak kita aja nih Kak Nana, tapi bagaimana sih kita sebagai duta genre untuk membuat suatu inovasi program dalam mengatasi segala permasalahan remaja, khususnya nih yang kita bahas sekarang Kak Nana tentang stunting. Ternyata duta itu nggak hanya pinter, nggak hanya cantik aja, tapi juga harus mikir ya Bapak ya. Pantas ada batas usianya. Kalau seperti kita berdua nggak usah mikir lagi. Menyerahkan ke yang muda-muda ya Bapak ya. Oke, Bapak secara garis besar lagi tadi Pak Deputi juga sudah membahas bahwa Pak Presiden langsung minta digas nih di tahun 2024 kita udah diminta untuk menurunkan 14% Bapak ya. Harus sudah ada di angka 14% untuk penurunan stunting secara global ya Bapak ya. Jadi sekarang ini yang Pak Deputi lihat pergerakan kita menuju ke angka 14% itu sudah seperti apa Pak yang dilakukan BKKBN? Jadi dengan kita melihat dari perbandingan 21-22 kita optimis itu. Karena pada waktu 2021 dan 2022 kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan dalam kondisi yang sangat berat, tapi kita bisa menurunkan angka stunting dari 24,4 menjadi 21,6. Nah, ini kita sudah relatif terbebas dari COVID-19. Tentu saja kita untuk melaksanakan program-program percepatan penurunan stunting dengan berbagai intervensi ini lebih leluasa. Dan kita punya keyakinan di tahun 2023 ini bisa turun lagi 3,8, nanti di tahun 2024 pas sampai akhir bisa turun juga 3,8 itu harapan kita. Maka insya Allah pada akhir tahun di akhir 2024 nanti sudah bisa di angka 14% secara nasional. Jadi begini, kita melakukan gerakan mulai dari pusat sampai ke desa. Salah satu pelakunya adalah ada tim percepatan penurunan stunting secara nasional yang tadi di ketua pelaksana adalah kepala BKBN, kemudian di tingkat provinsi wakil gubernur dan jajaran, kemudian kabupaten kota juga demikian sampai ke desa ada tim percepatan penurunan stunting. Kemudian pasukan kita yang ada di lapangan ini ada tim pendamping keluarga. Ada tim pendamping keluarga, ada para penyuluh KB, ada kader KB. Itu dari sisi BKKBN. Kita lebih cenderung kepada arah perubahan perilaku untuk BKBN. Tetapi di sini kita ada semua ini menjadi tanggung jawab semua KL. Kementerian Kesehatan dia bertanggung jawab terkait masalah intervensi gizi spesifik, makanan tambahan. Kemudian juga demikian Kementerian Sosial, juga demikian ada Badan Pangan Nasional. Jadi semuanya bergerak. Kemudian terkait untuk intervensi gizi sensitif terkait masalah lingkungan, rumah, kemudian kebersihan sanitasi dan sebagainya, ini adalah Kementerian PU. Jadi semuanya bergerak secara bersama-sama. Ini namanya gerakan gotong royong. Itu baru dari sisi antara pemerintah, swasta juga. Jadi seluruh komponen anak bangsa, seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha, perguruan tinggi, semua bergerak. Salah satunya adalah melalui program Bapak Asuh. Bapak Asuh anak stunting karena begini. Memang betul bahwa stunting ini tidak semata-mata oleh faktor ekonomi. Tetapi faktor ekonomi juga menjadi variabel yang sangat penting. Karena kenapa? Untuk memenuhi kecukupan gizi seimbang itu harus dibeli dan sebagainya. Dan ini juga perlu bagi keluarga-keluarga yang kurang beruntung
yang sulit untuk mendapatkan kebutuhan gizi yang seimbang, maka ini perlu dibantu melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Salah satunya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah ekonomi, ini Bapak kayak buah si malakama ya. Kalau duitnya nggak ada, nggak bisa beli pangan, duitnya ada tapi sibuk kerja belinya yang junk food. Oke, nah apalagi kalau misalnya nggak paham nih gizi-gizi apa aja yang kemudian harus diberikan kepada anak. Di Sulsel sendiri katanya harus sampai desa nih Pak Kapar nih. Tadi kan udah bilang Pak baru 11 kabupaten kota yang dikunjungi di Sulsel. Jadi gimana Bapak? Perjalanan di Sulsel sangat senang sekali karena memang nuansa kan berbeda. Walaupun kami asalnya kan dari Jawa Timur, dari Surabaya, tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan kondisi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk peran stunting di Sulawesi Selatan lebih berat lagi Mbak Nana. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa di pusat nasional stuntingnya itu 21,6%. Ya. Sekarang Mbak Nana di Sulawesi Selatan stuntingnya itu 27,02. Ya. Itu kan. Ini menjadi PR yang luar biasa. Lalu pun memang ada penurunan. Di tahun 2021 stunting di Sulawesi Selatan sekitar 27,4. Ya, hanya turun 0,2. Tapi alhamdulillah kalau kami melihat selama kurang lebih saya 2 bulan di sini, ternyata begitu dukungan dari Bapak Gubernur, pemerintah daerah, dinas lintas sektor luar biasa. Kami hanya masih 2 bulan di sini. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi, pusat ada TPPS, tim percepatan penurunan stunting, berjenjang tadi ya. Mulai dari kementerian, pusat, kemudian provinsi, bupati, wali kota, termasuk Pak Gubernur. Kami TPPS di Sulawesi Selatan sudah 3 kali pertemuan timnya itu Pak. Dan apa yang dihasilkan? Alhamdulillah, jadi berkat dukungan dan kerjasamanya, pertama TPPS kami mengundang di kantor di BKKBN Sulawesi Selatan. Semua dinas lintas sektor hadir, termasuk perguruan tinggi, termasuk dari Basnas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tim kecil utama dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala OPDKB Provinsi, dan Mitra itu kumpul di ruangan kepala. Kemudian ketiga, kemarin dengan Pak PJ Gubernur diundang semua TPPS. Kita harus betul-betul menangani terkait dengan stunting, karena penurunan stunting dan gizi buruk itu menjadi prioritas, agenda prioritas dari Bapak Gubernur. Nomor ketiga kalau salah itu Pak. Jadi Bapak Gubernur betul-betul kepingin di Sulawesi Selatan itu bukan hanya turun, bukan hanya zero. Kalau bisa stunting itu nggak ada. Jadi dihilangkan stunting. Jangan sampai saya sekarang PJ bisa menurunkan, bisa zero, tapi nanti ada gubernur baru muncul lagi. Saya kepinginnya di Sulawesi Selatan tidak ada stunting, dihilangkan. Bisa nggak Pak? Sebetulnya ya bisa tidak itu tergantung ya. Itu harapan optimis. Harapan optimis. Kan harus kita dukung itu, luar biasa dukungan dari Bapak PJ Gubernur. Jadi setiap datang ke kabupaten kota, kan sekarang katanya udah ada yang di-guide juga nih Pak, untuk dapat menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Kita sebutnya generasi berencana. Nah di sana di 11 kabupaten kota yang sudah dikunjungi Pak Kapur udah ada semua Pak? Jadi kalau kami melihat untuk beberapa kabupaten kota, tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa salah satu sasaran kita untuk membantu penanganan stunting itu melalui Duta Genre. Duta Genre kalau dulu sebelum tahun 2023 itu hanya di level provinsi, kabupaten, kota. Tetapi di kecamatan, desa belum ada. Berkat dukungan dari Pak Deputi menjadi Deputi KSPK, inovasi dari Pak Deputi, Pak Novian. Ini baru pertama kali katanya Pak ya? Iya. Jadi begini, kita berpikir kalau selama ini batas keberadaan Duta Genre hanya para kabupaten kota, lalu yang menyampaikan virus-virus generasi berencana kepada remaja-remaja yang ada di pinggiran, yang berada di desa, ini siapa? Karena kalau hanya menyerahkan ini kepada Duta Genre yang ada di kabupaten kota, ini tidak akan tersampaikan dengan baik, karena cakupan mereka sangat terbatas. Oleh karena itu perlu ada role model di setiap desa kelurahan. Itu satu desa ada satu sepasang. Ada sepasang. Jadi pasangannya siapa nih Amita nih? Kalau ini kabupaten. ini saya dari kabupaten. Oke, dari pasangannya siapa Amita? Saya pasangannya Arsal, dia dari Goa juga. Oke. Dari Baru. Oh, wow. Ini untuk provinsi ya, gitu ya. Dari
baru dan juga dari Goa ketemunya di sini menjadi provinsi. Apa waktu itu yang visi misi yang diusung oleh Amita dan juga rekannya untuk akhirnya kemudian terpilih? Oke, kalau kita bahas akhirnya terpilih menjadi duta di perlombaan kan tentunya apa sih tujuan kita menjadi duta? Pastinya salah satunya untuk mengatasi segala permasalahan remaja atas program yang kita buat, khususnya nih stunting. Sebenarnya Kak, stunting kalau di kalangan remaja, ayah itu sudah bosan didengar. Bahkan ada yang mendengar tapi tidak minat nih mencari tahu tentang stunting itu seperti apa. Bahkan ketika kita sosialisasi mengenai tablet penambah darah saja Kak, dia tuh banyak remaja yang acuh tak acuh. Mungkin karena yang pertama obatnya tidak enak menurut dari beberapa remaja nih ayah. Karena yang dikenalinnya tuh rasanya yang nggak enak Pak. Saya udah ketemu yang rasanya bisa diisep Pak. Ada Bapak. Boleh disebutin nggak sih Pak? Oke, lanjut. Jadi dari situ nih Kak, aku berpikir gimana sih caranya buat program yang meremaja untuk bisa cegah stunting. Jadi aku pernah buat nih program Kak di satu sekolah. Itu kan datanya dia banyak anak remaja perempuan itu anemia, tapi dia tidak sadar akan pentingnya tablet penambah darah. Benar. Saya research nih, apa sih makanan yang kayak meremaja dan bisa dimakan oleh remaja juga dan disukai oleh remaja. Itu ada namanya keripik bayam. Jadi saya ini memanfaatkan PIKR yang ada di sekolah itu di SMA Negeri 1 Baru untuk membuat satu produk makanan yang namanya keripik bayam. Jadi secara tidak langsung juga keterampilan dari anak PIKR ini juga terlatih Kak untuk menghasilkan uang sendiri dari hasil uang jualan keripik bayam ini. Dan alhamdulillah tahun ke tahun sudah 2 tahun berjalan, produk jualannya itu berjalan dengan lancar ayah. Dan kembali kita data, walaupun mereka memang malas untuk meminum tablet penambah darah, tapi muncul kesadaran sedikitnya. Ternyata kalau kita minum tablet penambah darah itu punya banyak benefit loh. Salah satunya mencegah anemia, gitu sih Kak. Kita tuh baru sadar untuk minum obat-obatan dan suplemen seperti itu baru nanti di usia-usia sekarang ya Bapak ya. Nah, padahal itu kalau Amita sendiri sebelum mendaftar untuk menjadi duta genre memang udah sadar kah atau memang daftar aja lumayan untuk portofolio diri. Nah, ini yang sebenarnya klise sih, tapi pengen tahu. Jujur awalnya memang hanya untuk menambah CV sih Kak, tapi pas lambat laun ikut duta genre ini makin banyak tahu nih, karena kalau di duta genre nih ayah saya baru sadar kalau di duta genre itu memang kita banyak turun lapangan, interaksi langsung dengan remaja. Taunya awalnya dulu gimana? Cuman kepilihan pakai kroning, samir. Ternyata turun ke lapangan. Jadi pas turun lapangan itu betul-betul yang kayak wow, ternyata remaja itu punya masalah yang kompleks juga ya Kak. Dan harus kita sadari betul-betul apa sih solusi yang bisa kita tawarkan untuk mereka sebagai duta genre. Jadi ini satu PR juga dan betul-betul juga caption yang buat duta genre itu bertahan adalah menjabat 1 tahun tapi mengabdi seumur hidup. Wah, tepuk tangan dulu dong Pak. Bapak kasih tugas yang berat banget Pak ke remaja Bapak. Anak-anak kita sekarang pinter-pinter. Hanya bagaimana kita mengeksplornya. Ini pinter-pinter. Saya pasti ingat dulu kita waktu remaja nggak sepinter ini pinter-pinter mereka ini. Bapak juga termasuk luar biasa karena kepikiran loh Bapak bahwa duta genre itu harus sampai ke desa-desa. Karena saya pernah menjadi kepala dinas KB yang juga membina para genre di kabupaten. Kemudian saya beralih sampai ke kepala perwakilan sama satu pos sedikit. Jadi saya merasakan ini virus generasi berencana nih kok nggak sampai ke desa. Kita punya duta genre tapi 4 kabupaten kota. Saya tanya pada duta genre kabupaten, kok nggak sampai ke desa? Ya memang kami nggak mampu Pak, sampai ayah nggak mampu kami sampai ke pelosok itu. Panggilannya ayah ya, ayah dan bunda. Ya, ayah dan bunda. Terbatas. Saya berpikir kalau begini perlu ada sepasang duta genre juga di desa kelurahan yang akan menjadi role model di desa dan kelurahan. Nah, hal ini sampaikan kepada Pak Kepala BKBN, beliau sangat mendukung sekali. Oke, dengan beliau sangat mendukung, kita langsung launchingkan waktu itu tahun lalu di Jogja. Range usianya sangat muda nih, Pak. Dari 10 sampai 24 tahun, kenapa? Jadi begini, inilah masa-masa yang sangat menentukan bagi para remaja ya untuk bagaimana masa depan mereka yang akan mereka lewati nantinya. Ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Jadi 10 tahun sampai 24 tahun dengan syarat mereka belum menikah dan belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah nggak masuk lagi. Karena kenapa?
ada 3 makna dalam salam genre itu. Pertama, hindari pernikahan dini, kan begini. Hindari zero, ini zero, hindari pernikahan dini. Yang kedua, hindari seks pranikah atau seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan narkoba dan anti terorisme. Itu baru tahun ini. Nah, dulu Mbak Nana ini sekalian kepada masyarakat, dulu kita mengenal makna ini hanya 3 saja. 3 saja. Satu, hindari atau katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada seks pranikah atau seks bebas, katakan tidak kepada penggunaan narkoba. Lalu ditambah satu lagi, katakan tidak pada narkoba dan katakan tidak pada terorisme. Itu. Kenapa, Pak? Karena mencegah terorisme itu justru dimulai dari para remaja. Karena paham-paham anarkisme, paham-paham terorisme itu mulai ditanamkan dari para remaja. Oleh karena itu yang akan mencegahnya, menangkalnya mulai dari para remaja itu sendiri. Tapi Pak, 10 tahun itu kan kemudaan nggak sih Pak? Oh, tidak, karena mereka sudah mulai kita kenalkan. Kita kenalkan. Ini pengenal, jadi ada jenjangnya. Ada jenjang, jadi mulai 10 tahun, 11 terus sampai ke 24 tahun. Artinya mereka sudah dikenalkan terkait masalah generasi berencana ini mulainya 10 tahun, Dan itu tidak terlalu SD kelas 5 berarti kelas ya Pak 5. ya? Karena itu sudah cukup, sebetulnya sudah cukup sudah cukup siap untuk mulai dikenalkan ini. Karena ini dalam masa kalau sudah SMP itu sudah cukup, kalau kita kan sudah cukup mendekati pra dewasa kan, pra remaja kan itu. Oleh karena itu kita mulai dari 10 tahun itu. Amita berarti yang di lapangan yang ditemui Amita dan kemudian dirangkul oleh Amita umurnya dari range rentang 10 usia sampai 24 tahun. 10 sampai 24 tahun. Jadi ini cakupannya lumayan luas juga ya Pak ya untuk sosialisasi daerah. Betul. Dan itu sangat mengena menurut saya. Jadi mulai sejak dini anak-anak itu sudah dikenalkan terkait dengan program-program yang terutama dengan programnya BKKBN, terkait dengan bagaimana merencanakan kehidupan, itu sudah mulai awal dikenalkan. Dan alhamdulillah di Provinsi Sulawesi Selatan hampir 90% Pak itu Pak, ya, sudah terbentuk. Ya. Kami tadi bersama dengan beliau Pak Deputi di Kabupaten Goa. Di Kabupaten Goa, di sana sudah 100% duta care ini terbentuk di desa-desa, kemudian kami memberikan sosialisasi pemahaman supaya adik-adik atau anak-anak duta genre yang di desa itu mengetahui apa maksud tujuannya dijadikan menjadi duta genre. Dan para duta genre kita harapnya nanti di setiap kecamatan itu ada namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Disinilah tempat berkumpulnya para remaja dengan pikiran yang positif, mungkin untuk diskusi, mungkin mau curhat dan sebagainya, itu akhirnya ketemu dengan teman sebaya. Biasanya anak-anak itu kalau curhat ke orang tua atau orang senior itu kan sangat terbatas, takut nanti dimarahi dan sebagainya. Tapi kalau dengan sebaya itu kan sambil berkurang. Tetapi anak-anak duta genre ini kita bekali, tidak kita lepas, kita bentuk, enggak. Kita ada pelatihan, ada orientasi, sering kita bekali, baik itu virtual maupun tatap muka, sesuai dengan kondisi anggaran dari masing-masing wilayah. Jadi sangat tepat sekali kalau kita mulai remaja. Tapi kendala yang ditemukan di Sulawesi Selatan ini sendiri Pak, apa nih Pak yang Bapak setelah Bapak kemudian melakukan kunjungan dan melihat apa sebenarnya kendala yang paling berat untuk bisa menghilangkan stunting itu sendiri? Iya. Jadi memang stunting itu kita harus paham dulu ya, menyamakan persepsi. Jangan sampai beranggapan stunting itu penyakit. Ini kami menemui kalau di provinsi kami dahulu ada warga yang anaknya itu masuk resiko stunting, tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Malu katanya stunting itu aib. Loh, itu kan kita harus menyadarkan kepada semuanya bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak, bukan penyakit. Kondisi gagal tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan, yang ditandai dengan tinggi dan berat badan itu di bawah standar seusia, kemudian sering terjadinya infeksi berkepanjangan dan IQ-nya rendah. Itu ciri stunting. Jadi kalau stunting itu pasti pendek, kalau pendek belum tentu stunting. Itu kan harus dipahamkan. Betul. Dan stunting itu sebetulnya kan tidak semua yang miskin itu stunting. Ternyata stunting itu yang tinggi itu ternyata pola asuh yang salah, banyak salah.
Jadi kadang ada kita temukan kalau di daerah itu orangnya kaya, mampu, tetapi anaknya risiko stunting. Karena mungkin kedua-duanya mungkin kerja, sehingga akan anaknya itu mungkin dititipkan mungkin ke tenaga tapi yang kurang memahami, atau mungkin juga dititipkan ke mungkin neneknya. Dan anak itu kan biasanya kecil kan rewel ya, rewel itu kan mungkin sering nangis dan sebagainya, tetapi mungkin karena supaya anaknya dia mungkin dikasih mainan HP atau mungkin kasih air putih gitu kan ya, sehingga akhirnya anaknya terlupakan nggak makan. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab akhirnya gizinya kurang, akhirnya anak perkembangannya nggak normal. Jadi pola asuh ini sangat menentukan, di samping memang kebutuhan gizi harus terpenuhi. Oke. Nah, kalau Amita sendiri selama udah 1 tahun menjabat sebagai duta genre, apa aja yang udah dilakukan? Udah kemana aja? Udah ngapain aja? Kalau Kak Nana bertanya udah kemana aja, kan gini Kak, kita sebagai duta genre provinsi otomatis harus mencakup di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah saya sudah berkunjung dari beberapa desa kelurahan yang ada di Kabupaten Baru terkhususnya, karena itu kabupaten asal saya juga. Jadi alhamdulillah juga didukung langsung oleh pemerintah di daerah Baru, dan segala program yang saya inovasikan itu didukung langsung juga. Pak Bupati sebagai Bapak Asuh Stunting juga itu sangat mendukung inovasi program saya. Dan mungkin agak keluar dari pembahasan nih Ayah, kita kan kalau kita bahas stunting otomatis sasarannya itu kita mulai dari hulu remaja. Tapi yang saya lihat nih Kak, kekurangan kita adalah kita belum secara inklusivitas menyebarkan informasi tentang stunting. Maka dari itu saya buat inovasi program berupa modul nih Kak, untuk disabilitas khususnya teman tuli. Karena kan kita tahu permasalahan dari teman tuli adalah kesulitan komunikasi nih Ayah. Jadi kita buat semacam games permainan yang berupa isi jawaban dari segala pertanyaannya mereka. Nah, di samping games itu kita juga berikan informasi mereka mengenai stunting melalui isi modulnya. Jadi kalau mungkin Kakak bertanya gimana sih caranya mereka mendapatkan informasi sedangkan dia kan tidak bisa mendengar. Nah, maka dari itu kita berikan pemahaman dasar mengenai belajar bahasa isyarat, mulai dari perkataan huruf A, B, C sampai Z. Dan setelah itu kita juga sudah riset kalau rata-rata teman tuli itu mereka bisa membaca, walaupun memang kosakotanya agak amburadul, tapi kalau mereka baca dia paham. Tapi ketika mereka bicara ke kita mengetik pesan itu masih sering amburadul kata-katanya. Jadi di situ kita buat lagi nih modul, isi modulnya itu tentang informasi stunting dan generasi berencana tentunya, misalnya usia ideal menikah itu berapa, stunting itu apa, anemia itu apa. Jadi betul-betul kita fokus ke komunikasi informasi edukasinya kepada teman tuli. Jadi modul ini tuh namanya Mika FK untuk program saya nanti ke nasional nantinya. Cerdas banget Pak, pantas jadi duta genre ya Pak ya. Masih dengan 34 provinsi. Jadi dengan para remaja-remaja yang cerdas, dia akan bersaing. Ini luar biasa. Nah, itulah tadi Mbak Nana yang kita sampaikan, bahwa sesungguhnya remaja-remaja kita ini hebat-hebat, pinter-pinter. Tetapi bagaimana ini untuk mengeksplornya, ini harus kita fasilitasi ini Pak, sedikit ini. Salah satunya melalui apa? Melalui gerakan duta genre. Nah, kita bisa mengeksplor ini seperti ini salah satunya. Kalau kita bicara masalah remaja nih Pak, banyak sekali hal-hal tabu, apalagi di Sulawesi Selatan, yang kemudian ini juga ternyata menjadi salah satu faktor stunting itu sendiri kemudian lahir atau hadir. Nikah muda, kemudian remaja yang kurang mengkonsumsi zat-zat besi, karena kan ternyata stunting itu diturunkan oleh ibu yang mengandung, kurang zat besi, kurang gizi dan lain-lainnya, kemudian tidak paham edukasi masalah gizi, mengasuh dan lain sebagainya. Nah, bagaimana BKKBN sendiri melihat hal itu? Kita ada namanya sekarang program orang tua hebat. Jadi ada sekolah orang tua hebat, ada kelas orang tua hebat. Artinya di sini adalah suatu bentuk pembelajaran pengasuhan. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak semata-mata faktor ekonomi, tetapi juga perilaku pengasuhan dari orang tua yang memiliki anak. Nah, ini juga sangat menentukan. Karena banyak kita temui Mbak Nana ya, orang tua yang sudah anaknya melahirkan karena dia orang tua sibuk, anaknya diserahkan pengasuh pada orang lain, kemudian tidak begitu terperhatikan, inilah namanya orang tua egois. Nah, kemudian juga ada yang tidak kalah pentingnya anak remaja kita. Ketika mereka sudah menikah, waktu hamil tetap mau langsing, ini kita kelewatan nih, tetap mau kutilang, biar terlihat cantik. Dan demikian juga ibu-ibu yang baru melahirkan, pengasuhan diserahkan pada orang lain,
anaknya menjadi stunting. Nah ini faktor perilaku. Dan kemudian yang tidak kalah penting, Mbak Nana, mumpung pada kesempatan ini nanti didengarkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan terkait masalah pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Ini sangat penting. 3 bulan sebelum menikah pastikan bahwa kondisi kita ideal. Artinya periksakan HB-nya, periksakan lingkar lengan atasnya, periksakan ukur tinggi badan, berat badan untuk mengetahui apakah kita ini kekurangan energi kronis, berat massa tubuhnya ideal atau tidak, atau anemia atau tidak. Nah, ini nanti kita input, kita kita catat di dalam LC-Mil. Nanti LC-Mil aplikasi ini akan mengeluarkan apakah kita ideal atau tidak. Ini kita sekali lagi kita harapkan bahwa tentunya dengan berbagai program dan juga sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BKKBN, baik itu Republik Indonesia ataupun juga wilayah Sulawesi Selatan, ini bisa mencapai benar-benar seluruh desa dusun yang ada di seluruh Indonesia, sehingga benar-benar stunting itu bisa kita hilangkan harapannya. Walaupun ini terkesan sangat optimis, terlalu optimis gitu ya Pak ya, tetapi itu betul harapan kita ya Bapak ya, bahwa bagaimana kemudian pola hidup dan memanfaatkan idol-idol remaja saat ini itu nanti bisa mendukung untuk menghilangkan stunting yang ada di Indonesia. Pak Deputi, Pak Kaper, Amita, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Tidak terasa obrolan kita Bapak. Nah, tapi nanti setelah kameranya udah dimatiin kita masih bisa ngobrol lagi nih Pak. Nah, kita berharapnya bahwa para pemirsa Kopi Tumpah juga bisa mengakses semua obrolan-obrolan kita mengenai stunting itu sendiri, karena kita sudah banyak sekali informasi-informasi mengenai stunting yang tentunya kami ingin informasikan untuk Anda, bukan hanya Anda yang dewasa tetapi juga bisa disampaikan kepada remaja putra-putri kita untuk bisa mengetahui apa sebenarnya bahaya dari stunting itu sendiri. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Sampai bertemu lagi di talk show berikutnya di Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Saya Nana Jamal, pamit undur diri.